Tapi siangnya itu jalan kita sih
sore lah. Pesta anak abang yang kawin. Tuntungan sana.
Terbang. Ini Selamat pagi teman-teman sekalian, para peserta webinar yang terhormat. Pagi. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dalam mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mengadakan mini webinar yang membahas tentang strategi pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nelisa Simamora dari S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Dan juga saya akan menyapa dua pemateri kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada Saudara Rizky Fitra Surega, tentunya dari S1 Teknik Sipil Unimed juga, yang akan membawakan materi tentang pengelolaan sumber daya air tanah.
Dan yang kedua ada Yoga Wahyudi Nasution, tentunya dari Prodi S1 Teknik Sipil Unimed, yang akan membawakan materi tentang pemanfaatan air tanah. Baiklah, agenda webinar kita pada hari ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah perkenalan dan pendahuluan dari saya sendiri. Yang kedua adalah pemaparan materi dari kedua narasumber. Dan yang ketiga adalah diskusi atau tanya jawab. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Mini webinar ini kita mulai tentunya dengan mengingat bahwa tidak sedikit masyarakat Indonesia bergantung pada sumber daya air tanah. Kebutuhan ini dimulai dari kebutuhan domestik ataupun kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Dan tentunya pengelolaan sumber daya air tanah tidak hanya dititik beratkan pada pemanfaatan air tanah itu sendiri, melainkan juga harus dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air tanah untuk masa yang akan datang. Pada mini webinar kali ini, kami akan coba membahas beberapa poin-poin penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan panggilkan narasumber kita yang pertama untuk membuka pembahasan dalam webinar kita pada hari ini dengan menguraikan bagaimana sebaran air di muka bumi, apa itu pemanfaatan air tanah, dan lain-lain. Kepada Bang Yoga Wahyudi Nasution, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Apa ini? Astaga. Garis besar pembahasan. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Apakah manfaat air tanah? Bagaimana dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan? Apa yang menjadi pencemar air tanah yang apa dan apa dampak dari pencemaran air tanah tersebut? Kebijakan dan pengaturan pengelolaan air tanah di Indonesia. Apa itu strategi pengelolaan dan konservasi air tanah? Lanjut deh. Pemanfaatan air tanah. Kedua gambar ini menjelaskan tentang siklus air diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air yang akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan. Lanjut deh. Menurut Sorjani 1987, air yang ada di bumi 1.360 juta kilometer per kubik. Air asin 1.322,6 juta kilometer per kubik. Air tawar 37,4 juta kilometer per kubik.
atau sebanyak 37,4 juta kilometer tersebut, air atmosfer sebanyak 13.000 kilometer per kubik, air permukaan 373.000 per kubik, kilometer per kubik, air tanah 8.963.000 kilometer per kubik, salju atau es 28.050 kilometer per kubik. Gas. Pengertian air tanah. Air tanah secara umum adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Kondisi suatu lapisan tanah membuat suatu pembagian zona air tanah menjadi dua zona besar. Menurut para ahli, menurut Bauer 2002, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi dalam ruang pori tanah dan di rekan formasi batuan. Menurut Cecamlon 2002, air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Zona air tanah dibagi menjadi dua. 1. Zona air berudara atau zone of aeration. Suatu lapisan tanah yang mengandung air yang masih dapat kontak dengan udara. Pada zona ini terdapat 3 lapisan tanah, yaitu lapisan air tanah permukaan, lapisan intermediate yang berisi air gravitasi, dan lapisan kapiler yang berisi air kapiler. Zona air jenuh. Suatu lapisan tanah yang mengandung air tanah yang relatif tak terhubung dengan udara luar dan lapisan tanahnya adalah akuifer bebas. Lanjut. Manfaat air tanah. Manfaat air tanah ada 7 bagian, yaitu 1. Air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi dan atau daur air yang terus berjalan berulang. 2. Air juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik. 3. Air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. 4. Irigasi pertanian. Pada sawah petani yang letaknya jauh dari sumber air seperti sungai umumnya, kemudian akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. 5. Memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi, misalnya pada pabrik tekstil yang memerlukan air dalam pencelupan, industri kulit yang membersihkan kulit, dan sebagainya. 6. Air tanah berwujud sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami secara sistem hidrologi, biota, dan lainnya. 7. Air tanah yang berada dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. Lanjut deh. Dampak dan cara penanggulangan pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dampak buruk tersebut yaitu berkurangnya persediaan air bersih karena air tanah sebagai sumber air bersih sudah tercemar. Jika ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan kakus,
maka akan terjadi kelangkaan air bersih yang terdapat pada berkurangnya produktivitas manusia. Naiknya populasi bakteri-bakteri berbahaya, bakteri yang bersifat patogen akan berkembang biak dengan cepat di air yang tercemar. Tingginya populasi bakteri patogen juga akan mengurangi tingkat oksigen di dalam air. Turunnya tingkat kesehatan, mengkonsumsi dan menggunakan air tanah yang tercemar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, muntaber, disentri, gatal-gatal, dan penyakit-penyakit lainnya. Jika air tanah yang dikonsumsi ternyata tercemar oleh limbah yang mengandung logam, maka berpotensi menimbulkan kanker dan penyakit yang menyerang darah. Lanjut. Dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan. 1. Penurunan muka air tanah. 2. Intrusi air tanah. 3. Amblesan tanah. 4. Kekeringan. 5. Penurunan kualitas air tanah. Pemanfaatan air tanah. 1. Landasan filosofi pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah yang perlu menggunakan landasan filosofi dalam pandangan esensialisme. Dengan konsep menggunakan air sesuai kebutuhan hidup dan jangan mengeksploitasi air dengan mengikuti ambisi kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok. 2. Landasan sosiologis pemanfaatan air tanah. Landasan sosiologis pemanfaatan air tanah seyogianya menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, yakni 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. 2. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. 3. Negara melindungi warga negara. 4. Selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. 3. Landasan etika dan moral pemanfaatan air tanah. Etika dan moral di dalam pemanfaatan air tanah seyogianya menggunakan pendekatan ekofeminisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Prinsip dasar dalam pendekatan ini ada 2, yakni 1. Komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencukupi komunitas ekologi secara keseluruhan dan 160 pengelolaan air tanah. 2. Hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Kedua unsur pokok di atas akan mewarnai seluruh prinsip etika ekosistem. Lanjut. Manfaat yang akan diperoleh pemerintahan dan masyarakat secara bersama-sama apabila upaya pengelolaan air tanah dan sumber air lainnya dapat dilaksanakan dengan benar, antara lain 1. Terjaminnya kelestarian dan penyediaan air tanah yang memadai untuk berbagai keperluan atau air domestik, pertanian, pengelolaan air tanah 183 industri, dan lain sebagainya. Alokasi penggunaan air tanah dapat dilakukan secara efisien dan optimal, sehingga ketersediaan air tanah senantiasa terjaga. 2. Peningkatan pendapatan air daerah atau PAD. Karena kondisi perekonomian masyarakat yang meningkat. 3. Terciptanya lingkungan yang lestari, nyaman, sehat, akrab, dan menyenangkan. Karena kualitas dan kuantitas air tanah yang terjamin serta bebas dari segala bentuk pencemaran, polusi, dan lain-lain.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan acara webinar kita ke acara yang selanjutnya, yaitu presentasi atau pemaparan materi dari moderator dari pemateri kita yang kedua, yaitu Rizky Fitra Siregar, yang akan membawakan materi tentang pengelolaan sumber daya air tanah. Kepada Bang Rizky, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah dalam arti luas adalah segala upaya yang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pengendalian, serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah. Pengelolaan air tanah pada hakikatnya melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan aspek hukum dan aspek teknis. Pengelolaan air tanah harus didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan air tanah. Pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan mencakup kegiatan untuk pelaksanaan konservasi air tanah dan pemantauan keseimbangan pemanfaatan air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara: 1. Mencegah pencemaran air tanah. 2. Menanggulangi pencemaran air tanah. 3. Memulihkan kualitas air. Lanjut. Kebijakan dan pengaturan pengelolaan air tanah di Indonesia. 1. Permasalahan pengelolaan air tanah. 2. Tantangan pada pelaksanaan pengelolaan air tanah. 3. Kebijakan pada bidang air tanah di Indonesia. Batasan konseptual konservasi dan pengendalian pada pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pendayagunaan air tanah dan upaya konservasi serta pengendaliannya. Pada pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan di wilayah cekungan air tanah terdapat 4 komponen teknis pengelolaan air tanah. 4 komponen teknis pengelolaan air tanah penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Evaluasi potensi sumber daya air tanah. 2. Alokasi sumber daya air tanah yang tepat. 3. Kajian bahaya dan risiko pemanfaatan air tanah atau pencemaran air tanah. 4. Pengendalian dan pengontrolan dampak negatif pemanfaatan air tanah dan atau pencemaran air tanah. Secara umum, komponen teknis pengelolaan air tanah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu komponen teknis yang berkaitan dengan sumber daya air tanah dan komponen teknis kajian bahaya atau risiko pemanfaatan dan pencemaran air tanah. Komponen yang harus dikonservasi dalam rangka pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan: evaluasi sumber daya. Alokasi sumber daya harus dikonservasi supaya potensi dan tata guna sumber daya air tanah dan dapat dimanfaatkan air tanahnya untuk berkelanjutan. Komponen harus dikonservasi dalam kerangka pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kajian bahaya risiko, dan efek samping eksploitasi tanah pencemaran air tanah. Itu semua berhubungan dengan aktivitas pengambilan air tanah dan pencemaran air tanah dan harus dikendalikan untuk pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Konservasi dan pengendalian air tanah. Strategi tindakan perlindungan air tanah dengan upaya konservasi dan pengendalian sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok tindakan, yaitu 1. Perlindungan alamiah, 2. Tindakan pencegahan, 3. Tindakan pemulihan.
Konservasi dan pengenalan air tanah, upaya yang dilakukan adalah melalui tindakan perlindungan alamiah, misalnya mempertahankan tatanan atau tata guna lahan alamiah di daerah catchment area air tanah, dan tindakan pencegahan, misalnya pengaturan penggunaan lahan di daerah catchment area air tanah, pembuatan sumur resapan. Sedangkan pengendalian air tanah, melindungi air tanah melalui penanganan negatif dapat muncul akibat pemanfaatan air tanah dan pencemaran air tanah. Alir pelaksanaan konservasi dan pengendalian air tanah terdiri atas sistem penilaian bahaya dan risiko, operasional dan pengawasan, evaluasi dan komunikasi. Konservasi air tanah merupakan pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya. Kegiatan konservasi air tanah merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air terpadu, telah diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air yang kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah. Berdasarkan batasan antara konservasi dan pengendalian air tanah, maka konservasi air tanah antara lain mencakup kegiatan 1. Perlindungan dan pelestarian air tanah, 2. Pengawetan dan penghematan air tanah, 3. Penentuan zona konservasi air tanah. Saya kembalikan kepada moderator. Strategi pengendalian air tanah juga diarahkan pada upaya-upaya preventif seperti pengendalian kerusakan kuantitas air tanah akibat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 2. Pengendalian kerusakan kuantitas tanah akibat pencemaran air tanah. Upaya-upaya pemulihan dalam pengendalian air tanah perlu juga diprioritaskan khususnya jika berhadapan dengan kriteria kerusakan air tanah yang parah. Walaupun tindakan pemulihan air tanah pada sistem air tanah yang telah rusak akan memakan biaya teknologi yang kadang tidak dapat dipenuhi, serta waktu yang sangat lama. Lanjut. Berdasarkan prioritas kepentingan atau kriteria kerusakan air tanah, pengendalian kerusakan kuantitas air tanah sangat penting dilakukan terhadap akuifer yang mengalami pengurasan, daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik, dan lingkungan air tanah yang rusak akibat pengambilan air tanah yang intensif. Untuk menjaga, mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan air tanah, dalam kerangka pengendalian air tanah terdapat 3 kegiatan utama, yaitu 1. Pengendalian, pengambilan, dan pemanfaatan air tanah, 2. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, 3. Pemulihan kerusakan air tanah. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kedua pemateri kita pada hari ini telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom chat atau bisa langsung unmute. Terima kasih.
Selamat pagi untuk moderator. Selamat pagi Kak Betty. Iya, saya izin bertanya tentang kepada saudara Rizky. Kan tadi dipaparkan bahwasannya ada resiko dalam memanfaatkan air tanah ini. Bisa nggak diberi contoh dari resiko tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kak Betty. Kepada Bang Rizky, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Betty. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kak Betty. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada risiko kalau pemanfaatan air tanah secara berlebihan gitu? Ya jelas ada lah Kak, karena kalau misal lagi ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, persediaan air tanah kan tidak selamanya mencukupi. Jadi jika semua memakai pemanfaatannya kan salah satunya adalah memakai sumur bor gitu. Jadi jika semua mengeksploitasi sumur bornya secara berlebihan kan akan berefek airnya habis dan tidak ada untuk masa depan air untuk di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk jawabannya dari saudara Rizky. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Enia Maranatha Limbong. Saya Enia Limbong dari Universitas Negeri Medan. Yang ingin saya tanyakan yaitu, pada daerah yang lebih kering di saat musim kemarau, persediaan air di daerah tersebut akan berkurang dan menyebabkan berbagai macam dampak negatif bagi makhluk hidup di dalamnya. Bagaimana caranya agar persediaan airnya meningkat? Kepada Bang Yoga dan Bang Rizky, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Enia. Izin menjawab moderator. Pada daerah yang kering, khususnya bila terjadi di musim kemarau, persediaan air pada daerah tersebut akan menipis atau berkurang. Ya, jika dibiarin, persediaan air mereka akan segera habis dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat serta makhluk hidup di dalamnya. Jadi terkait dengan permasalahan tersebut, ada cara untuk mengendalikannya, yaitu dengan menambah daerah resapan air atau memperbaiki resapan air daerah tersebut. Fungsi dari daerah resapan air ini adalah sebagai penampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Jadi jika resapan air kita bagus, otomatis air hujan yang turun akan tertampung di dalam tanah dan tersimpan di tanah. Ada beberapa cara untuk memperbaiki atau menambah resapan air. Yang pertama, menentukan vegetasi yang tepat untuk ditanam di daerah resapan. Beberapa di antaranya seperti bambu, beringin, rambutan, manggis, nangka, jenis-jenis vegetasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat. 2. Memperbaiki kondisi tanah agar mudah menyerap air. 3. Membuat lubang biopori. Pembuatan lubang biopori dapat dilakukan secara pribadi di rumah-rumah, sehingga jika dilakukan secara kolektif atau secara besar-besaran akan menambah secara otomatis jumlah resapan air di daerah tersebut. Yang keempat, menambah ruang terbuka hijau, misal taman kota atau hutan-hutan di desa dirawat. 5. Membuat sumur resapan. 6. Agar luas daerah resapan air tidak terkonversi pencemaran, maka lebih baik membuang sampah pada tempatnya, karena secara tidak langsung sampah-sampah di
yang dibuang di tanah akan terkontaminasi masuk ke tanah. Udah, saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Saudara Rizky. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Saudari Alwi Sahrin. Izin moderator, saya Alwi Sahrin dari Universitas Negeri Medan ingin bertanya, jika air tanah sudah tercemar, tindakan apa yang harus dilakukan atau diterapkan? Dipersilahkan untuk Saudara Rizky atau Bang Yoga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Sebelum saya memberikan jawaban terkait cara menanggulanginya, saya akan terlebih dahulu membahas apa sih yang menyebabkan kenapa bisa tercemar gitu. Jadi penyebab tercemar itu ada dua sumber. Yang pertama sumber langsung. Sumber langsung itu berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Ini. Yang pertama adalah sumber langsung. Sumber langsung itu asal dari aktivitas manusia itu. Contohnya pembuangan limbah yang nggak beraturan, pembuangan sampah ke tanah secara sembarangan, dan bahkan pembuangan oli motor bekas pun bisa merusak air yang ada dalam tanah. Yang kedua, berdasarkan sumber yang tidak langsung. Ini bisa dari alam itu sendiri. Misalnya terjadinya hujan asam. Zat-zat yang terkandung dalam hujan asam tersebut bisa terkontaminasi juga dengan tanah dan bisa berdampak buruk juga bagi kandungan tanah tersebut. Setelah itu, setelah tahu akan lebih mudah bagi kita untuk menanggulanginya. Jadi cara menanggulanginya seperti pertanyaan dari Saudara Alwi Sahrin tadi adalah dengan cara menggunakan air bersih secukupnya tanpa menyanyiakannya. Dengan lebih menghemat air dan tidak melakukan pembosan dapat mengurangi masalah air bersih yang ada di dunia saat ini. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya juga sangat berpengaruh pada sangat berpengaruh dalam penanggulangan masalah tersebut. Tiga, sadar akan pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya dengan tidak merusak serta mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar oleh berbagai hal. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Rizky. Apakah dari teman-teman sekalian tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran?
Jika tidak ada lagi pertanyaan atau saran dari teman-teman sekalian, maka saat ini kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Untuk teman-teman sekalian diharapkan kalau bisa untuk membuka kameranya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.